Amerika yang bernama dengan William Joseph Buckner atau lebih dikenal orang sebagai Bill Buckner. Jadi Buckner, ya kita panggil aja ini Buckner. Buckner adalah seorang Amerika pertama yang menduduki posisi pemain di dalam baseball ya sebagai baseman dan juga outfielder. Jadi kalau yang mungkin tidak mengetahui posisi baseman itu seperti apa, kalau mungkin Bapak Ibu pernah bermain kasti, orang pertama yang di pos pertama yang menjaga pos pertama ya posisi itulah yang ditempati oleh Buckner. Dan em, dia juga berperan sebagai outfielder atau dia yang menerima bola ketika orang yang memukul bola kasti, ya dia akan menerima bola lambung jauh tersebut. Gitu. Nah, Joseph Buckner ini bermain dengan total 5 tim dan dia menghabiskan karirnya selama 22 tahun pada posisi first baseman dan juga left fielder. Pencapaiannya sangatlah luar biasa. Dia pernah masuk ke dalam All-Star atau jajaran pemain terbaik pada tahunnya. Kemudian juga dia mendapatkan batting champion di timnya yaitu Chicago Cubs dan juga dinobatkan sebagai Hall of Fame atau bisa dibilang pemain yang begitu luar biasa kontribusinya kepada Chicago Cubs sehingga dia dinobatkan sebagai Chicago Cubs Hall of Fame. Pencapaiannya ini menghasilkan begitu banyak pujian. Prestasinya dikenal oleh semua orang. Tetapi pada saat Buckner memilih untuk berpindah tim dari Chicago Cubs menuju ke Boston Red Sox pada tahun 1984, dia pikir dia bisa menjadi orang yang membawa kesuksesan bagi timnya. Dia berpikir bahwa pada suatu saat nanti Boston Red Sox yang pada saat itu masih puasa gelar bisa mendapatkan juara dalam kompetisi MLB ini. Akhirnya pada tahun 1986 tim Boston Red Sox dan New York Mets pada saat itu bertemu di dalam series final yang disebut sebagai World Series. Ya. Gamenya cukup sengit sehingga mereka harus mengulang 5 game lebih. Bahkan mereka harus tiba di game 6 untuk mereka boleh menentukan siapakah pemenang dari World Series tersebut. Ya. Pada saat harapan dari Buckner untuk boleh memenangkan pertandingan ini, itu semua ternyata hanya sebuah impian belaka. Pada saat inning yang ke-10, atau bisa dibilang lebih tepatnya permainan yang ke-10, Buckner pada saat itu berposisi sebagai baseman, gagal mendapatkan bola pendek, bola yang seharusnya bisa diterimanya dengan mudah, bola yang seharusnya diterima pada saat dia latihan, dia tidak bisa terima bola itu. Dia tidak bisa menangkap bola mudah yang menyebabkan pada kekalahan dari Boston Red Sox. Kekalahan ini mendapatkan hujatan yang begitu luar biasa dari publik kota Boston. Buckner pun mendapatkan caci makian, mendapatkan ejekan, bahkan dia mendapatkan ancaman untuk dibunuh hanya karena satu kesalahan yang menyebabkan Boston Red Sox tidak bisa memenangkan pertandingan World Series pada tahun 1986. Dan kesalahan ini menyebabkan bahkan Buckner pun harus berpindah tim untuk menghindari permasalahan yang lebih lanjut. Kesalahan Joseph Buckner ini mendatangkan kemarahan publik yang begitu luar biasa. Sebuah kesalahan yang sepertinya simple, tetapi ini sangatlah mematikan kesempatan dari Boston Red Sox untuk boleh memenangkan satu gelar yang mereka idamkan selama berpuluh-puluh tahun. Dan itu hanya kesalahan kecil yang dilakukan oleh Joseph Buckner. Tetapi meskipun itu adalah kesalahan kecil, tetapi bisa dilihat betapa bencinya orang-orang terhadap Joseph Buckner ketika dia hanya melakukan satu kesalahan bahwa dia tidak bisa menangkap bola yang dia harus terima. Beberapa dekade setelah itu,
semenjak kesalahan dari Boston Red Sox, dari Buckner sendiri, yang akhirnya tidak bisa mengantarkan Boston Red Sox untuk boleh memenangkan pertandingan pada tahun 1986. Akhirnya, pada tahun 2004 dan 2007, Boston Red Sox pun meraih gelar World Champion. Atau bisa dibilang mereka mendapatkan posisi pertama pada kompetisi tersebut. Amukan Boston pun menghilang. Publik seakan lupa bahwa pada 20 tahun yang lalu, mereka mengamuk seseorang yang seharusnya tidak pantas untuk menerima amukan yang sebesar itu hanya untuk sebuah kompetisi baseball. Penduduk seakan lupa karena mereka dihapuskan oleh begitu bahagianya mereka pada saat pada tahun 2004 dan pada tahun 2007 mereka bisa mengakhiri puasa gelar mereka dan mereka bisa merasakan bagaimana menjadi juara di MLB. Dan pada saat inilah Joseph Buckner pun hadir di tempat. Tetapi pada saat ini, Joseph Buckner bukan hadir sebagai seorang yang dihukum. Joseph Buckner bukan hadir sebagai orang yang menerima caci makian 20 tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini, Joseph Buckner diterima di kota Boston sebagai seorang pahlawan. Joseph Buckner mendapatkan sebuah kehormatan untuk melakukan first pitch, yaitu adalah lemparan bola pertama. Dan itu semua didukung oleh teriakan, sorakan, tepuk tangan yang luar biasa dari Fenway Park. Ya, sekitar lebih dari 500.000 orang bersorak-sorai melihat legenda Boston Red Sox hadir di tempat itu. Buckner merasakan bahwa dia diterima kembali oleh kota Boston. Dan kesalahannya seakan-akan tidak pernah terjadi. Tetapi melalui tanda yang diberikan oleh kota Boston, ini memberikan sebuah tanda bahwa kesalahan Buckner pada 20 tahun yang lalu, pada saat dia melepaskan bola yang mungkin mengantarkan Red Sox untuk boleh memenangkan pertandingan, akhirnya dimaafkan oleh orang kota Boston. Buckner mengatakan di dalam salah satu reportasinya, bahwa dia mengatakan bahwa I couldn't believe it. It's like I did nothing in my career except commit that error. Buckner pada saat titik dia berdiri di Fenway Park, pada saat dia harus berhadapan dengan para penduduk kota Boston, dia tidak pernah menyadari satu detik pun bahwa kesalahannya 20 tahun lalu pada saat dia melepaskan bola yang seharusnya mengantarkan kemenangan bagi Boston Red Sox, itu seharusnya adalah menjadi dosa yang mungkin tidak bisa diampuni oleh kota Boston. Tetapi pada saat dia hadir, pada saat pegelaran World Series 2004, dia merasakan bahwa kesalahannya telah diampuni. Meskipun begitu fatal kelihatannya, tetapi dia merasakan bahwa ada pengampunan yang diberikan oleh kota Boston kepada dia. Di dalam Alkitab, tadi kita sudah melihat bagaimana Buckner, meskipun di dalam kesalahannya, dia telah menerima ampunan. Dia telah dimaafkan oleh kota Boston. Di dalam Alkitab pula, terdapat satu tokoh yang sepertinya hampir sama yang dialami oleh Buckner ini. Rasul Petrus menjalani karirnya selama 3,5 tahun bersama sang pelatih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam jarak yang begitu dekat, di dalam hubungan yang sangat intens, dengan waktu yang cukup lama dihabiskan bersama dengan pelatihnya ini, Petrus melihat bagaimana keajaiban, bagaimana kemuliaan, bagaimana cara bekerja Tuhan melalui pelatih agungnya ini. Ketika Petrus berada di dalam Danau Galilea, kita tahu ceritanya semua ini. Ketika Petrus bersama dengan rekan-rekannya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar, oleh badai yang buruk, hingga karena saking buruknya
badai yang dialami oleh murid-murid Yesus, kehadiran Yesus pun bahkan dianggap sebagai seorang hantu. Ya. Kehadiran Yesus yang seharusnya memberikan kedamaian, kehadiran Yesus yang seharusnya memberikan ketenangan, sukacita di waktu yang buruk pun, terkadang kehadiran Yesus pun berubah menjadi hal yang buruk. Ya. Tetapi di dalam situasi yang serba kacau, di dalam situasi yang sangatlah buruk, ya, Matius 14 ayat 28 mencatat, lalu Petrus berseru dan menjawab kepada Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan kita semua tahu ceritanya, dengan kuasa Tuhan. Dan saya yakin dengan iman yang Petrus miliki, Petrus pun dapat berjalan menjemput Yesus dengan berjalan di atas air. Dan pada saat itu, Danau Galilea belum dalam situasi yang tenang. Petrus berjalan dengan yakin, dengan iman, di tengah kacaunya badai di Danau Galilea. Dia boleh yakin dan percaya, dan dia melihat sepenuhnya bahwa Yesus memampukan dia untuk datang di tengah-tengah badai dengan berjalan di atas air. Tidak berhenti sampai situ. Ya, karir Petrus kalau kita membaca di setiap Injil yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Petrus ini digambarkan sebagai sosok yang luar biasa, sosok yang militan, sosok yang penuh dengan semangat, dengan energi. Ya. Di saat Yesus bertanya kepada Petrus, ya, siapakah aku ini? Matius 16 ayat 16 mencatat, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus memberikan jawaban ini, ya, dengan penuh percaya, dengan penuh keyakinan, ya, bahwa selama ketika semenjak dia dipanggil dari nelayan menjadi murid Yesus, dia percaya bahwa Yesus yang saat ini sedang dia ajak bicara, yang dia ajak pelayanan, adalah anak Allah yang hidup, Mesias, Juru Selamat Allah. Sepanjang perjalanan Petrus, ya, menjadi rekan kerja Yesus, kita bisa melihat, ya, bahwa Petrus menunjukkan performa yang sungguh luar biasa. Ya, Petrus menunjukkan iman yang kokoh. Petrus menunjukkan semangat yang menggebu-gebu. Petrus menunjukkan bahwa dimanapun Yesus berada, Petrus akan hadir di situ. Ya, bahkan ketika di akhir kehidupan Yesus, ya, Petrus mengatakan dengan jelas, ya, bahwa sekali-kali pun Tuhan, ya, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhan. Itu adalah sebuah perkataan yang sungguh luar biasa, yang mungkin hanya bisa dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kuatnya iman itu. Tetapi pada satu titik penentu, pada saat segala sesuatu di dalam kehidupannya ditentukan dalam momen ini, Petrus pun harus melakukan sebuah kesalahan yang menjatuhkan segala. Petrus menegaskan berkali-kali sebelum bahkan Yesus ditangkap, ya, bahwa dia tidak akan pernah menyangkal gurunya, dia tidak akan pernah menyangkal pelatihnya yang agung. Ya. Namun beberapa jam kemudian, belum juga genap 1 hari, sesudah Petrus mengatakan hal tersebut, Matius 20 ayat 72 menyatakan, dan ia menyangkal Yesus pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus yang awalnya kita kenal sebagai orang murid yang energik, orang yang militan, orang yang memiliki iman yang kuat, ya, berubah menjadi seseorang yang jauh dari kata-kata tadi. Ya. Dia tidak hanya menyangkal Yesus, tetapi dia juga bersumpah
bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ya. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menghabiskan bisa dibilang kurang lebih 3 tahun atau dalam waktu jangka tertentu. Mungkin ketika kita pelayanan, mungkin ketika kita berbagi susah, sedih kita di saat kita melayani bersama dengan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa rekan kita ini, kita melihat bahwa sahabat kita ini mungkin telah menjadi rekan sejawat kita di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa bayangkan bahwa pada akhirnya rekan kita ini, orang yang kita percayai dengan sepenuh hati kita, terpaksa harus melakukan penyangkalan, harus melakukan kebohongan yang sangatlah menyakitkan hati kita. Apabila kita mungkin tempatkan diri kita masing-masing pada posisi Yesus, mungkin saya sendiri tidak bisa membayangkan ya, betapa nyerinya, betapa sakitnya ketika orang yang seharusnya saya percayai, orang yang seharusnya dekat dengan saya, orang yang seharusnya melihat apa yang menjadi perjuangan saya, tapi pada akhirnya harus menyangkal saya, harus mengkhianati saya. Saya yakin Yesus merasakan hal itu. Bagaimana sakitnya untuk disangkal, sakitnya untuk tidak dikenal oleh bahkan rekannya sendiri. Ya. Namun, Yesus memberikan kesempatan kepada Petrus. Yesus melihat bahwa jauh di lubuk hati Petrus terdapat keinginan agar suatu saat nanti mungkin dosanya yang sangatlah menyakitkan hati Yesus ini bisa diampuni. Ya. Kerinduan segala zaman, halaman 467, paragraf yang kedua menyatakan, ya, 3 kali Petrus telah menyangkal Tuhannya dengan terang-terangan. Dan 3 kali Yesus mendapat daripadanya jaminan kasih dan kesetiaannya. Mengulang-ulangi menanyakan pertanyaan tertentu itu. Laksana anak panah berduri ke dalam hatinya yang luka. Di hadapan murid-murid yang berhimpun pada saat itu, Yesus menyatakan dalamnya pertobatan Petrus dan menunjukkan betapa sungguh-sungguh murid yang dulunya pernah membanggakan dirinya itu sekarang merendahkan dirinya. Yesus menanyakan kembali kepada Petrus 3 kali, apakah Yesus dapat mempercayakan pekerjaannya pada saat sebelum dia harus meninggalkan Petrus. Dan pada saat Petrus menyatakan dengan kemauan hatinya, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, Yesus melihat melalui jawabannya dan di dalam hatinya bahwa Petrus telah merendahkan dirinya dan Yesus pun mengampuni kesalahan Petrus. Cara juru selamat memperlakukan Petrus mempunyai pelajaran baginya dan bagi saudara-saudaranya. Hal itu mengajar mereka guna menghadapi orang yang melanggar dengan kesabaran, simpati, dan kasih yang suka mengampuni. Meskipun Petrus telah menyangkal Tuhannya, kasih Yesus baginya tidak pernah goyah. Justru kasih seperti itulah yang harus dirasakan oleh gembala bagi domba dan anak domba yang diserahkan pada pemeliharaannya. Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa meskipun betapa jahatnya dosa, betapa sakitnya kesalahan yang dilakukan oleh Petrus, kasih Yesus masih sama pada saat Yesus memanggilnya. Kasih Yesus masih sama pada saat Yesus memanggil Petrus untuk berjalan di atas air. Kasih Yesus masih sama pada saat Yesus memuji Petrus dengan menyatakan, ya Tuhan, Engkau adalah Mesias anak Allah. Kasih itu masih mengalir bahkan setelah Petrus melakukan sebuah kesalahan. Dan selain kepada Petrus,
kasih Yesus juga hadir bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan kelalaian, dan di saat kita melakukan dosa, kasih Yesus masih hadir bagi kita. Dan Yesus mengundang kita bahwa pada saat Yesus telah mengampuni kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa ini, Yesus rindu agar kita boleh meneguhkan kasih yang sama kepada sesama kita. Meskipun rekan kita, atau sahabat kita, atau teman sekolah kita, mungkin melakukan kesalahan kepada kita, mungkin kita kecewa, mungkin kita merasakan sakit hati, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan pertama kali telah mengampuni kesalahan kita dan menjadi ucapan syukur kita ketika kita membagikan kasih Tuhan itu dengan mengampuni sesama kita. Kita semua haruslah mengasihi sesama kita. Dikarenakan 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi rekan kita. Kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi teman sekolah kita, rekan guru kita, teman sepekerja kita di dalam pelayanan, atau bahkan orang yang tidak kita kenal. Itu semua diawali karena Allah telah mengasihi saya dan telah mengasihi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kiranya renungan singkat pada malam hari ini bolehlah mengingatkan kepada kita bahwa meskipun kelihatannya dosa teman kita, dosa rekan kita adalah dosa yang tidak dapat diampuni, sama mungkin seperti yang dirasakan kota Boston terhadap Buckner tadi. Mungkin sama yang dipikirkan mungkin oleh teman-teman Petrus terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Tuhan kita telah menyatakan kasih-Nya kepada kita untuk menghapuskan dosa kita dan menjadi bagian kita saat ini, hari ini, besok, 1 minggu ke depan, dan hari-hari yang akan kita jalani bersama, untuk kita membagikan kasih sukacita itu, kasih pengampunan itu kepada sesama kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati.